sampai di lantai atas, sudah mendekati kamar mandi, ternyata di belakangnya diikuti oleh anaknya sendiri, yaitu Isabella. Lalu Isabella mendorong ibunya sampai masuk ke kamar mandi dengan membabi buta dan brutal sekali. Isabella menikam wajah dan leher ibunya sebanyak 151 kali tikaman. Yo, what's up my breng? Welcome back to with me in RCTV channel. Boom 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 boom. Sekarang sih gue lagi membawakan berita kriminal lagi cuy, yang sedang hangat-hangatnya dibincangkan ataupun dibicarakan oleh warganet Indonesia. Jadi ini sebenarnya berita kisah pembunuhan yang terjadi pada tanggal 28 Agustus di Amerika Serikat cuy. Nah, ada gadis cantik berumur 18 tahun. Ia tega membunuh ibunya sendiri menggunakan pisau. Lalu dia menikam ibunya di daerah wajah dan lehernya cuy, sebanyak 151 kali tusukan. Lu bayangin coba, 151 kali anjing. Ya, kalau gue masih udah ngeri dah. Tapi sebenarnya sih menurut gue yang bikin viralnya itu bukan kejadian bukan ceritanya dia membunuh ibunya, tapi yang bikin viralnya itu di Indonesia di saat persidangannya si perempuan itu. Nanti gue kasih liatin lah di persidangannya itu dia ngelakuin apa gitu, bisa sampai viralnya di Indonesia. Nah, gue kenalin dulu pemeran utama kasus ini bernama Isabella Guzman. A few moments later. Dia lahir pada bulan Juni 1995. Jadi ibunya yang ia bunuh bernama Yoon Mi Hoy, dan bapak kandung si Isabella ini bernama Robert Guzman. Gue panggil Guzman aja ya. Gak tau lah, kalau salah bodo amat. Mereka tinggal di daerah Aurora, Colorado, Amerika Serikat, di blok 2600 di jalan South 5 kalau gak salah itu ya. Jadi Isabella Guzman ini dulunya waktu pas kecil dia tuh anak yang bener-bener banget ceria, riang, suka main, suka ketawa, suka ya bermain sama teman-temannya. Namun di mana titik dia kehilangan keceriaannya itu pada saat ibunya dan ayah kandungnya memutuskan untuk berpisah atau bercerai. Nah, disitulah titik di mana dia kehilangan keceriaannya sehari-hari cuy. Si Isabella Guzman ini anak broken home cuy. Setelah orang tuanya berpisah, si Isabella ini tinggal bersama ibunya. Lalu ayahnya keluar dari rumah. Menjelang remaja, Isabella ini sering cekcok bersama ibunya. Ya mungkin si Isabella kenapa sih bisa cekcok terus sama ibunya? Ya mungkin si Isabella ini merasa, kok gue beda sih sama teman-teman gue. Teman-teman gue pada saat itu mereka bisa senang-senang, bisa liburan bareng sama orang tuanya, bisa ngerayain bareng ulang tahun mereka sama orang tuanya. Mungkin menurut gue sih dia ngerasain gitu. Jadi puncak-puncaknya pertengkaran antara ibu dan anaknya itu si Isabella sama si Yoon Mi Hoy, yaitu pada saat Yoon Mi Hoy ini ingin menikah lagi dengan pria yang bernama Rian Hoy. Menurut Rian Hoy, seiring berjalannya waktu, sikap dan tingkah lakunya Isabella ini seperti anak yang kurang etika, kurang akhlak. Gak ada akhlak nih anak cuy. Kadang dia suka membentak sama orang tuanya, kurang menghormati orang tua. Nah, jadi sebelum melakukan aksi kejamnya, si Isabella ini sebelumnya sudah melakukan ataupun mengirimkan ancaman terhadap ibunya melewati email cuy. Jadi dituliskan di emailnya seperti ini, Anda akan membayarnya. Nah, karena email tersebut, ibunya, yaitu Yoon Mi Hoy, itu merasa ketakutan. Lalu menelpon polisi untuk datang ke rumahnya. Padahal si Yoon Mi Hoy ini lagi dalam kondisi bekerja pada hari itu. Lalu polisi pun datang ke rumahnya.
Tak lama mereka pun pulang. Setelah pulang, si Isabella ini langsung mengurung diri di kamarnya cuy. Sampai larut malam. Tepat pada jam setengah 10 malam, ibunya yaitu Yoon Mi Hoi baru pulang dari kerjanya. Nah pada saat itu si Rian ataupun suaminya sedang makan malam cuy. Lalu sesampainya di rumah, si Mi Hoi ini langsung bergegas untuk mandi. Karena ya emang habis kerja, jadi dia langsung mandi di lantai atas. Sampai di lantai atas, sudah mendekati kamar mandi, ternyata di belakangnya diikuti oleh anaknya sendiri, yaitu Isabella. Lalu Isabella mendorong ibunya sampai masuk ke kamar mandi dengan membabi buta dan brutal sekali. Isabella menikam wajah dan leher ibunya sebanyak 151 kali tikaman. Tapi ibunya ini sebenarnya sudah berteriak untuk minta tolong dan menyebut nama suaminya sendiri. Lalu suaminya mendengar tersebut, lalu dia bergegas untuk ke atas. Namun sampainya di atas, dia tidak bisa masuk ke kamar mandi karena kan kamar mandinya dikunci. Dia udah maksa dengan mendobrak, tapi kan ditahan oleh si Isabella ini dengan punggungnya. Jadi pintu kamar mandinya ditahan oleh punggungnya si Isabella. Tak lama setelah itu, si Rian Hoi melihat ada darah keluar dari bawah pintu cuy. Dia pun langsung kaget, lalu dia pun menelpon polisi dengan mengatakan bahwa Isabella sedang memukuli ibunya di dalam kamar mandi. Jadi dia menyuruh polisi agar cepat datang ke rumahnya. Tak lama dia menelpon, si Isabella pun keluar cuy. Keluar sambil bawa pisau yang berlumuran darah. Darah bekas tikaman ibunya. Lu bayangin perasaan si Rian Hoi pada saat itu. Dia melihat istri tercintanya dibunuh oleh anak tirinya sendiri. Nah, pas si Isabella keluar, dia hanya melewati tanpa menghiraukan si Rian Hoi ini. Karena Rian Hoi cuma bisa berdiri dan mematung, terkejut melihat kejadian tersebut. Lalu si Isabella turun ke lantai bawah, lalu dia keluar rumah dan kabur begitu saja. Tak lama polisi datang ke tempat kejadian dan Rian Hoi menceritakan pembunuhan tersebut. Lalu polisi pun melakukan pemburuan atas nama Isabella Grisman. Isabella ini kabur cuy. Kabur ke minimarket di dekat rumahnya. Dan ada petugas yang merasa keheranan dan aneh melihat si Isabella ini di bajunya banyak bercak darah cuy. Lalu dia menanyakan, "Kamu kenapa?" Lalu si Isabella menjawab, tapi dia berbohong. Dia mengaku bahwa dia telah diperkosa oleh seseorang. Lalu dia ingin membersihkan badannya di minimarket tersebut. Sang petugas pun mengizinkan si Isabella untuk bebersih. Namun sebelum itu, Isabella memohon kepada petugas untuk tidak menelpon polisi dan mengantarkan dia pulang. Hingga akhirnya Isabella ditangkap usai 16 jam buron. Jadi dia kayaknya sembunyi di supermarket selama 16 jam atau nggak tahu apapun itu. Lalu dia tertangkap juga oleh para polisi. Good. Nah sebelum itu gue mau nampilin video dimana dia di saat dia di persidangan cuy, yang bikin viral. Nih gue kasih videonya ya. Bentar. Kita lihat, kita reaksi bareng gimana videonya. Oke. Dia baru masuk. Lalu dia harus duduk. Yo. Ya sih emang kalau dilihat-lihat sih dia emang cantik ya. Good looking lah ya. Seperti itulah. Oke, lihat. Anjing. Ulang. Gak mau, gue pengen ulang. Kita lihat. Kok dia bisa-bisanya sih senyum di persidangan? Senyum, bentar gue di pause dulu ya. Sebelum padahal dia itu lagi di persidangan cuy. Lagi di persidangan nih. Dia masih sempat-sempatnya senyum cuy. Ke depan kamera. Ini orang emang dia gila atau emang kena kejiwaannya dapat apa emang dia psikopat cuy. Anjing. Kok dia bisa-bisanya sih? Tuh. Anjing.
senyum cuy, sambil oke, dia disuruh duduk lagi di dekat. Gak tahu ini kuasa hukum ataupun penuntut umum, gak tahu gua. Sampingnya siapa itu cowok. Oke, oh ya kuasa hukumnya ataupun siapa itu kuasa pengadilan, gak tahu lah. Gue gak paham lah soal beginian. Oke, tapi sih dilihat-lihat si siapa nih namanya, si Isabella ini di persidangan kok kayak emang abis nangis apa emang udah nangis, dia kayak segukan kayak gitu, kayak gitulah, lu tahu sendiri ya. Ini sih ya sih emang cantik sih dia, hitam itu manis gitu, tapi kok gak selamanya good looking kayak gini. Oke, dia ngadep lagi kamera. Dia ngadep terus lu mau ngapain? Anjing, lagi gini ke depan. Gak ngerti aing mah anjing. Udah gak paham gua mah yang dia lakuin cuy. Sumpah dah. Tapi dia masih sesegukan kayak habis nangis gitu. Apa emang dia menyesal setelah melakukan hal tersebut atau gimana? Gue ngerti, gue nggak paham. Maksud dia gini dan dia senyum di persidangan. Apa dia emang menyesali ataupun dia emang, gue gak menyesali? Kan dia sesegukan nih, terus senyum. Apa dia emang menyesali? Apa emang dia bangga gitu dengan hal tersebut cuy? Menurut kalian gimana? Ini orang menurut gue sih antara emang kena jiwanya atau mungkin dia emang psikopat cuy, psikopat parah. Tapi dia masih bisa-bisanya dia senyum dan gue udah nggak paham lah, nggak paham. Nah, jadi sekarang itu gue mau menginfokan ke kalian vonis yang didapatkan oleh si Isabella ini habis membunuh ibunya sendiri cuy. Hasil vonis menyatakan bahwa Isabella Guzman dinyatakan tidak bersalah dikarenakan emang gangguan jiwa atau sakit jiwa. Setelah divonis dia sakit jiwa, lalu dia dikirim ke Institut Kesehatan Mental Colorado di daerah Pueblo. Gimana sih ngomongnya? Pokoknya tulisannya Pueblo. Gak tau tuh bacanya gimana? Pueblo. Gak tau lah, pokoknya itu. Pokoknya tulisannya Pueblo. Nah itu. Pokoknya ke daerah situ. Jadi dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa cuy. Jadi ada dokter menyatakan bahwa si Isabella ini mengidap penyakit yang namanya skizofrenia paranoid. Jadi dia ada tanda-tanda halusinasi yang jelas menurut Pons. Jadi pernah pada saat dokter memeriksa si Isabella ini, dia pernah berbicara dengan seperti ada orang di sampingnya tapi nggak ada, tapi dia pernah bicara dengan itu. Jadi ya kayak orang gila beneran lah. Terus dia juga pernah menertawakan dirinya sendiri cuy. Nggak tahu sih ya, kalau menurut gue sih ini antara emang psikopat akut parah ataupun ya emang dia punya penyakit jiwa gitu. Jadi dia dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Untuk kesimpulannya sih menurut gue Isabella Guzman ya mungkin itulah vonis yang pantas untuk dia. Ya emang dia emang orang gila mungkin ya. Oh ya, ada poin yang gue ambil, ternyata nggak semua good looking itu bagus akhlaknya, bagus tata krama ataupun bagus hatinya. Jadi jangan sampai kalian itu bisa hanya menilai covernya saja. Walaupun dia good looking, tapi kan gak tahu kalau misalkan hatinya dia itu busuk atau apa. Lebih baik kalian ingat, jangan sampai kalian pernah menilai orang itu dari luarnya saja cuy. Kalian harus bisa mengenalinya dia luar maupun dalamnya. Oke, terima kasih. See you next in my video. Bye bye.